Shalom, saya Jarod Wijanarko dari Lembaga Keluarga Indonesia Bahagia. Selamat beribadah untuk jemaat gereja GKI Bali Praise Community Church di Denpasar, Bali. Nah, hari-hari ini kita semuanya pada masa pandemi sehingga kita harus beribadah di rumah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semuanya beribadah di rumah, saya pun menyampaikan firman Tuhannya ya dari rumah. Bapak Ibu di Bali, saya di rumah, tapi rumah saya ini saya sebut serasa di Bali. Di background saya ada payung Bali. Kalau Bapak Ibu ke rumah saya, maka halaman saya cukup luas, 1.600 meter, dan banyak orang menyangka saya ini orang Bali gitu ya. Dan nanya, Pak, Bapak orang Bali ya gitu, kenapa? Gitu. Ya di pohon-pohon saya semuanya juga tak kasih kain kotak-kotak merah, apa kotak-kotak putih hitam itu loh. Lalu kadang ada pitanya sedikit juga merah atau oranye begitu. Nah, karena memang saya suka suasana Bali, membuat suasananya rileks. Jadi saya sampai di rumah udah suasana resort gitu ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang ada di Bali tidak jenuh, tidak bosan di Bali, karena seluruh dunia orang pengen ke Bali, hanya saya sekarang ini tidak bisa ke Bali. Nah, hari ini kita berbicara mengenai pernikahan, ya, pernikahan di era pandemi. Bagaimana kita bisa cinta ini justru bersemi di era pandemi. Kalau cinta tidak bersemi, wah, tapi suami istri malah berantem terus. Kalau dulu kan ya ke kantor 8 jam, berangkat setengah jam, pulang setengah jam, udah 9 jam nggak di rumah. Lalu sekarang tiba-tiba 24 jam di rumah. Dipotong tidur 8 jam, wah masih lama juga itu. Nah, kalau suami istri berantem terus, lalu harus ada di rumah karena PSBB atau pandemi, itu saya berikan istilah, ini dua setan dikurung dalam rumah. Lalu bagaimana caranya supaya kita terasa surga kecil di bumi, sehingga keluarga kita adalah dua orang yang saling mencintai, dan kita bahagia di rumah nggak masalah, karena kita pernikahan yang bahagia. Nah, untuk berbicara, belajar mengenai hari ini, saya akan gunakan slide PowerPoint-nya, nanti saya akan kembali juga kepada diri saya gitu ya, secara full screen, tapi supaya pelajarannya lebih mudah ditangkap. Nah, di era milenial ini, di mana sekarang kita ada pandemi, maka ada jeritan, ya, namanya Bang Ojol sepi. Ya, Bang Ojol, karena dia punya gadget, dia bisa foto dirinya, broadcast, semua dunia tahu kalau dia sepi. Padahal itu hanya puncak gunung es saja yang kelihatan Bang Ojolnya. Di bawah ada penjaga toko kuliner, di bawah ada penjaga cenderamata. Karena ketika semuanya airline flight dihentikan, siapa yang ke Bali, siapa yang beli kuliner, siapa yang beli oleh-oleh, maka roda ekonomi berhenti untuk hampir semua industri, kecuali apotek dan jual vitamin malah diserbu. Mau beli vitamin E habis, vitamin C habis. Waduh, pokoknya semua yang dibilang menaikkan imun habis, sampai empon-empon juga larisnya minta ampun. Tapi secara keseluruhan maka ekonomi berhenti. Mal-mal harus ditutup, pabrik pun juga berhenti. Bukan berarti yang punya pabrik enak-enak, gaji jalan terus, berapa ribu karyawan, sekian miliar tiap bulan harus ada. Nah, yang menarik adalah saya mau hubungkan hal ini dengan data perceraian di Indonesia. Dari sekitar 600.000 perceraian, maka kenapa orang bercerai? Yang pertama, karena konflik, bertengkar, berantem. Yang kedua, karena uang. Yang ketiga, karena ada pihak ketiga, ada pil, ada will, wanita idaman lain, pria idaman lain, ataupun perselingkuhan, itu yang ketiga. Nomor satu, konflik, bertengkar. Nomor dua, uang. Nah, kalau bertengkarnya karena uang, itu berarti uang menjadi sumber perceraian tertinggi, karena bertengkarnya ujungnya uang juga. Nah, karena itu kita akan belajar hari ini dengan tema Love, Money, and Marriage, supaya uang tidak menjadi sumber konflik dalam keluarga, tapi justru menjadi sumber kebahagiaan. Nah, kembali kepada data perceraian. Ketika ada 600.000 orang bercerai tahun lalu, maka yang menarik adalah bahkan hampir 3 tahun terakhir itu yang menggugat cerai bukan laki-laki lagi. Yang menggugat cerai itu adalah 70%, ya, ini yang angka yang di bawah kalau diperhatikan, 70% penggugat cerai itu justru istri, 30%-nya suami. Lalu 70% istri yang menggugat cerai itu siapa? Yaitu mereka yang punya penghasilan. Dengan kata lain, wanita yang bekerja.
Wanita yang bekerja tentu lebih berani bercerai. Kalau ini bicara pernikahan 20, 30, 40 tahun yang lalu gitu ya, bapaknya marah sama ibu, wow, gitu, dimarahi. Ibunya minta ampun supaya nggak diceraikan. Sekarang bapaknya marah, wah, nantang lagi, malah ibunya lebih berani. Ayo, gitu. Bapaknya nantang, mengancam, ya bukan nantang, mengancam akan bercerai supaya ibunya minta maaf, bukan minta maaf, malah cari lawyer, cari pengacara, melangkah lebih jauh, melangkah lebih cepat, berani mengambil keputusan. Itulah kenapa 70% penggugat cerai adalah istri. Dan siapa mereka? Yang punya penghasilan, yang bekerja. Nah, kalau ternyata 95% wanita yang menggugat cerai suaminya itu yang bekerja, kalau begitu, apakah wanita boleh bekerja? Apakah seorang istri boleh bekerja? Kan buktinya membuat perceraian yang begitu tinggi, 95% dari si penggugat cerai. Ada loh 5% yang tidak punya penghasilan, tapi berani bercerai. Wah, itu berarti betul-betul menderita. Ada lebih baik saya pulang kampung, malu nggak apa-apa, makan sama orang tua, daripada setiap hari dianiaya sama suami yang mukanya kayak Herodes, urapannya Firaun, tingkah lakunya Pontius Pilatus, 3 setan kumpul jadi satu. Itulah suami saya, Pak Jarot. Waduh, ini susah ini menyelesaikannya. Nah, tetap bisa, tapi kita bahas lain kali mengenai pernikahan, bagaimana menghadapi pasangan berkarakter sulit. Ya, saya ada materi itu. Tapi kali ini kita akan bicara mengenai keuangan. Kalau ternyata memang 95% penggugat cerai suami adalah istri yang bekerja, apakah wanita atau istri boleh bekerja menurut firman Tuhan? Nah, karena acuan saya adalah bukan psikologi, acuan saya bukan pendapat sosial, tapi firman Tuhan. Nah, Amsal 31 itu dikenal dengan Amsal untuk wanita. Ya, kalau seminar-seminar wanita bijak, pasti ini Amsal 31 diambil. Tapi siapa itu Amsal 31? Wanita seperti apa itu? Istri yang dipuji-puji sama suaminya di ayat 28. Bahkan anaknya pun bangun menyebutnya berbahagia. Amsal 31 ayat 16 menceritakan, dia punya usaha kebun anggur. Dia punya usaha pemintalan, ayat 19. Dia punya usaha permadani garmen lenan halus, ayat 22. Ia membawa ikat pinggang dan menyerahkan kepada pedagang, ayat 24. Artinya, dia seorang pengusaha, seorang wanita yang punya bisnis, bukan punya lagi, banyak banget bisnisnya. Dan dipuji sama suaminya. Karena itu saya tetap mau konsisten atau sama dengan pendapat firman Tuhan, bahwa istri boleh bekerja. Nah, pelajarannya adalah, istri harus bersikap seperti apa ketika dia bekerja, suaminya tidak cemburu, tidak minder, tidak merasa dilecehkan dengan istrinya yang usahanya banyak, berhasil lagi. Nah, kita belajar dari sikap wanita yang ada di Amsal 31 tadi, yang kemungkinan besar bernama Sulamit atau orang Sunem, anak Lemuel, yang pasti kalau kita nggak mau berdebat soal nama saja ya, yang ditulis aja dah gitu, yang ditulis Amsal 31 ayat 12. Kenapa dia dicintai suaminya? Maka dikatakan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Tuhan menciptakan wanita, istri itu sebagai penolong. Dan seorang penolong akan berperan dengan baik, maksimal, dan bahagia kalau dia punya kebaikan hati. Tentu istri bisa menolong suaminya, tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena hatinya nggak baik. Jadi wanita bekerja nggak masalah, punya industri, punya usaha, nggak masalah, selama hatinya baik. Jadi ya baik sama suaminya, ya itu damai di bumi. Ya kan? Istrinya nggak punya penghasilan, jahat. Punya penghasilan jahat aja udah bikin nggak bahagia, apalagi punya penghasilan jahat, nggak punya penghasilan jahat. Jadi sebenarnya esensinya bukan di punya pekerjaan atau tidak. Seorang istri dan juga suami tentunya harus berbuat baik kepada pasangannya. Karena kebaikan itu menumbuhkan cinta. Kenapa orang mau menikah? Karena saling mencintai. Kenapa saling mencintai? Karena merasakan kebaikan. Karena itu setelah menikah, merawat cinta dengan kebaikan. Pacaran itu perlu jatuh cinta karena makanya pacaran, tapi setelah menikah memelihara cinta dengan kebaikan. Nah, kebaikan seperti apa sih yang dilakukan oleh si Amsal 31 ini? Kan tadi dikatakan di Amsal 31 bahwa dia punya usaha kebun anggur, kata Amsal 31 ayat 16. Ternyata ini ada referensinya, yaitu Kidung Agung pasal 8.
Kidung Agung juga ditulis oleh Salomo, penulis Amsal. Nah, di dalam Kidung Agung pasal 8, Salomo memuji atau istri Salomo berbicara tentang pernikahannya. Istri Salomo dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 11 berkata, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya. Salomo punya kebun anggur luas sekali, di kapling-kapling, masing-masing kapling dijaga oleh penjaga dan mereka setor 1.000 keping perak karena itu kebun anggurnya Salomo. Nah, istrinya berkata demikian. Kebun anggur punya aku sendiri. Nah, ini kebun anggur yang diceritakan dalam Kidung Agung pasal 1 karena istri Salomo yang satu ini berasal dari keluarga kebun anggur. Maka dia berkata, kebun anggur punya aku sendiri, kebun anggur warisan orang tua, bukan pemberian Salomo dan bukan punya Salomo. Dia berkata demikian, kebun anggurku yang punya aku sendiri ada di hadapanku, bagimulah 1.000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang yang menjaga. Jadi istri Salomo ini dia bekerja, menangani kebun anggurnya sendiri, lalu duitnya dikasih Salomo. Salomo itu kaya raja dia ya, tapi istrinya ini tetap memandang bukan soal kaya apa tidaknya, bahwa dia adalah penolong. Maka namanya penolong itu bekerja untuk yang ditolong. Coba ini pelan-pelan ya. Ibu-ibu terutama nih, dengar baik-baik ya. Suami kepala, istri penolong. Penolong itu statusnya penolong. Jadi istri itu statusnya penolong. Mau dia direktur, dia pinter, dia apapun juga statusnya penolong. Dan jadi dia ketika dia bekerja, kalau sudah menikah ya, kalau nggak menikah kan lain ceritanya. Begitu dia menikah, dia seorang istri. Dan istri itu penolong. Maka ketika dia bekerja, apapun pekerjaannya, tetap statusnya di rumah sebagai penolong. Maka kalau menghasilkan uang, uang itu milik kepala yang ditolongnya. Tunggu. Suami kerja buat istri, istri kerja buat suami. Jadi sebenarnya siapapun yang menghasilkan uang, itu disatukan untuk kebutuhan rumah tangga. Selama tidak punya konsep ini, Anda pasti akan gagal menikah. Akar segala kejahatan cinta uang. Begitu tidak cinta pasangan, nggak cinta keluarga, tapi cinta diri sendiri, ini kan duitku lah. Udah sudah menikah nggak boleh, ini duitku. Apalagi ibu-ibu, papa, uangmu itu uangku. Enggak ya. Kamu tuh suami, kamu memang punya tugas cari uang menghidupi keluarga. Jadi uangmu itu uangku, ya. Uangku, uangku. Nggak boleh uangku, uangmu, uangmu, uangku, uang kita bersama. Makanya si Salomo ini mencintai istrinya, walaupun sebenarnya dia nggak butuh uangnya. Salomo kaya raya raja, tapi itu sikap yang menunjukkan bahwa si gadis Sulam ini tidak cinta uang. Amsal 31 ini nggak cinta uang, tapi menggunakan uang untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik kepada siapa? Berbuat baiklah kepada mertuamu, kepada iparmu, adik-adik suami, kakak-kakak suami, tak kasih kesaksian biar gampang. Ya, ini foto saya waktu saya lahir. Tahun 63, jadi sekarang umur saya udah 57 tahun. Ya. Ini gambar bapak saya depan rumah, bukan rumah itu sebenarnya gubuk. Jadi tanahnya orang lain ditunggui sama bapak saya penjaga tanahnya orang lain. Dan menjadi guru SD. Dalam keluarga sederhana inilah saya lahir. Oke, singkat cerita, lalu saya punya pacar dan menikah tahun 90 secara sederhana pakai baju Jawa karena sewanya murah. Nah, waktu saya pacaran, saya tuh bilang sama istri saya jujur sama dia, aku nih wong desa miskin, ya. Dan istri saya, pacar saya tetap mau, berarti dia cinta banget sama saya kan. Itu begitu menikah dia masih kaget loh. Apa yang dikagetin? Kan saya udah cerita sama kamu kalau saya ini orang miskin. Dia saya tahu kamu miskin. Tapi kenapa pamanmu miskin, Pak Demu miskin, bulekmu miskin, semuanya miskin. Baru sadar. Namanya orang miskin, ya Pak D-nya miskin, bulenya miskin, budenya miskin, pamannya miskin, tantenya namanya orang miskin. Kalau orang kaya kan adiknya kaya, kakaknya kaya, pamannya kaya, saudaranya kaya. Lah kalau orang kere, ya kere grup kabeh, kere kabeh. Nah itu istri saya sempat shock sebenarnya kenapa. Dia tahu saya miskin, wong saya nggak bohong, tapi kenapa keluarga saya miskin semuanya. Jadi dia baru sadar ternyata menikah dengan saya itu bukan menikahi saya. Menikahi keluarga besar saya, jadi saya punya gerbong istilahnya gitu ya, panjang. Ini bukan keluarga saya, ini boleh semuanya mukanya ya, tapi maksud saya ini ilustrasi aja. Menikah itu menikahi keluarganya yang gerbongnya panjang sekali. Maka
Istri saya itu bisa bahagia bukan karena saya kaya, gitu ya. Akhirnya saya diberkati. Sekarang rumah saya gede banget, halamannya 1.600 meter, ada kapling yang lain, kolam renang, waduh, di luar yang 1.600 meter tadi, gitu ya. Ya, itu kan akhirnya saya diberkati. Tapi sebelumnya kami hidup sangat sederhana, cuma kontrak rumah 6 kali 6 meter persegi. Nah, ketika kami sedang merintis pernikahan, merintis keluarga, maka saya ini kan dikenal di kampung, wah Kak Mas Jarot wis neng Jakarta, wis nyambut gawe, sudah bekerja neng perusahaan gede, besar, rasional. Itu namanya bantuan ya silih berganti. Nah, istri saya adalah wanita yang berbuat baik kepada ibu saya, berbuat baik kepada adik-adik saya. Maka ibu saya cinta banget sama mantu yang satu ini. Karena istri saya dicintai mertuanya, ya ibu saya, ya dia cinta saya. Akhirnya kami saling mencintai ini bulat, bukan bulat, seperti bola salju semakin besar. Awal-awal pernikahan nggak seperti ini. Jujur ya kami berjumpa, terutama istri saya bergumul bagaimana konsep soal uang dan menggunakan uang sebagai alat untuk mencintai. Singkat cerita pada pernikahan, cukup lama juga ya, kalau saya menikah kan 30 tahun. Mungkin butuh waktu sekitar 10 tahun kali untuk benar-benar kita tidak cinta uang dan menggunakan uang ini untuk mencintai pasangan dan keluarganya. Ya, jangan lupa itu, dan keluarganya itu, gerbongnya tadi. Ketika istri saya berhasil menjadi wanita yang demikian, maka saya membuat quote, wanita yang memenuhi hatinya dengan kebaikan, menggunakan harta sebagai alat untuk mencintai, akan menuai kebahagiaan dan kemuliaan. Ya, karena tanpa hal itu, punya duit banyak, sukses, berhasil, nggak akan bahagia. Waktu saya menikah, di awal-awal pernikahan, istri saya itu punya gaji 3 kali lipat saya. Jadi kalau bapak-bapak ada yang minder karena gajinya rendah, saya mengerti dan menyelami perasaan itu. Waktu itu saya gunakan bukan untuk minder, tapi saya gunakan sebagai semangat ya. Saya harus berhasil, saya harus sukses, saya bekerja dengan semangat. Saya kerja di sales di sebuah perusahaan di Jakarta. Saya nyambi jual beli mobil, saya bikin buku, saya jadi trading, saya jadi calo. Wah, pokoknya apapun saya lakukan. Akhirnya singkat cerita saya bisa buka usaha sendiri namanya Iva Dasyat. Buka sendiri namanya Happy Holy Kid, sekolah yang kita franchise. Karena akhirnya saya bisa bilang sama istri saya, kamu keluar dari perusahaan, kamu jadi ibu rumah tangga. Wah, akhirnya saya diberkati. Tapi nggak langsung begitu. Awalnya dia lebih sukses. Dan itu tentu pergumulan bagi istri saya untuk bagaimana mencintai saya dan kalau coba saya gampang, saya dan keluarganya. Nah, tapi ibu tetap harus bisa, terutama ibu-ibu yang bekerja. Karena tadi masalah yang saya sampaikan adalah banyak wanita lebih sukses, lebih berhasil, punya bisnis, suaminya kena PHK. Nggak kena PHK saja, istri yang lebih berhasil, punya potensi, hancurnya pernikahan, menjadi penggugat cerai. Tapi itu tidak akan terjadi pada seorang wanita istri yang hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Nah, kita akan melanjutkan. Apalagi permasalahan keuangan keluarga zaman sekarang. Permasalahannya adalah siapa yang pegang uang. Kenapa demikian? Karena yang pegang uang akan berkuasa, gitu ya. Jadi ya siapa yang pegang uang, suami atau istri? Nah, menariknya itu begini ya. Kenapa bukan menarik ya fenomenanya? Dulu ya kan bapak kerja ya, uangnya kasih ibu ngatur rumah tangga. Gimana kalau kondisinya kebalik, bapaknya nggak kerja, ngurus anak-anak, ibunya yang kerja, duitnya dikasih suami ya? Jarang. Jadi kalau bapak kerja, duit dikasih istri. Kalau ibu kerja, duitnya dipegang sendiri. Nah, maaf nih Bu, maaf ya. Banyak sebenarnya wanita yang cinta uang itu bukan bapak loh ya, tapi istri. Makanya seorang istri harus mencintai suami dan anak-anak. Dia tidak boleh cinta uang. Bapak juga nggak boleh cinta uang tentunya, tapi saya hanya mengatakan ini berdasarkan banyak kenyataan bahwa suami bekerja, uang dikasih istri, istri bekerja, lain ceritanya. Nah, jadi gimana mengatasi soal siapa yang pegang uang ini? Apa yang Alkitab ajarkan? Alkitab tidak mengajarkan siapa yang pegang uang, yang diajarkan mengenai kesepakatan. Bilangan pasal 30 bukan mengenai keuangan keluarga, mengenai nasar.
Pada dasarnya nasar tidak bisa dibatalkan. Tapi ketika nasarnya soal uang, maka Bilangan 30:13 berkata, setiap nasar dan setiap janji sumpah perempuan untuk merendahkan diri dan berpuasa, termasuk untuk memberi sesuatu dalam bentuk uang, dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dibatalkan oleh suaminya. Jadi, kalau dibaca nanti di rumah ayat-ayat di atasnya, di Bilangan 30 itu lengkap, maka termasuk keputusan seorang perempuan, seorang istri untuk membayar kepada Tuhan. Kalau suaminya berkata tidak, maka itu batal dan Tuhan akan mengampuni. Jadi esensi apa yang ada dalam Bilangan pasal 30? Bahwa di dalam pengeluaran, maka yang penting adalah kesepakatan. Jadi sebenarnya siapa yang pegang uang tidak menjadi penting lagi. Kenapa? Karena yang penting adalah pengeluarannya sepakat. Kan Bilangan 30 itu mengajarkan kalau istri mau memberi kepada Tuhan persembahan, ya udah janji nih, janji iman 20 juta. Lalu suaminya bilang 30, ya 30 juta sudah naikkan. Tapi suaminya berkata 5 juta aja, ya 5 juta. Tapi saya sudah bernasar. Nanti saya dihukum Tuhan. Alkitab Bilangan 30 mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menghukum. Tuhan akan mengampuni karena Tuhan mencintai keluarga, Tuhan mencintai pernikahan, Tuhan membenci perceraian. Tuhan tahu masalah uang ini menjadi akar perceraian yang cukup tinggi. Pertengkaran dan uang digabung jadi satu, menjadi sumber perceraian nomor satu. Maka Tuhan yang membangun keluarga, Tuhan yang cinta keluarga, Tuhan yang membenci perceraian. Istilahnya nih, dia rela nggak jadi terima nasar dari saudara, karena maksudnya yang butuh uang itu bukan Tuhan, Tuhan nggak butuh uang ya, organisasi gereja yang butuh uang. Nah, ketika sebuah nasar itu memang perikop yang lain mengajarkan nasar itu nggak boleh batal. Tapi adendum nasar, ketika mengenai uang, maka istri suami yang bernasar bisa dibatalkan oleh pasangannya. Artinya, ada sebuah esensi di sini, bahwa pengeluarannya itu harus sepakat. Nah, kalau yang dipegang esensinya, pengeluarannya harus sepakat, maka siapa yang pegang kan tidak menjadi esensi lagi. Siapa yang pegang uang, suami atau istri? Bisa siapa saja. Bapak yang pegang juga boleh, yang penting kalau keluar sepakat, tanya dulu. Ibu mau pegang uang juga boleh, bapak kasih aja duit sama istri, gitu kan, pegang semuanya, gitu ya. Pegang. Hanya dipegang, jangan dipakai. Kalau mau pakai, sepakat. Nah, udah, selesai masalah keuangan, selesai masalah ketidaksepakatan. Kalau aturan firman Tuhan ini diterapkan. Dan harus diterapkan yang namanya firman Tuhan, bahwa pengeluaran keuangan harus sepakat. Nah, saya akan ajarkan lebih praktis lagi mengenai membangun kesepakatan. Ya. Gimana supaya bisa sepakat, maka bicarakan. Setelah dibicarakan, baru disepakati. Pengeluaran ya untuk konsumsi, untuk transport, nyumbang berapa, pelayanan berapa. Jangan impulsif, jangan nggak pakai rencana. Wah, karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Seminggu habis, lalu 3 minggu puasa, gitu ya. Maka keuangan itu harus direncanakan. Kalau ini namanya gaya pedagang, gaya pebisnis. Yang dihitung pengeluarannya dulu, ya, baru dicari pemasukannya, ya. Kerja keras gitu. Atau dibalik, Anda nomor 3 dan 4, nomor 3 ini ditaruh nomor 1. Punya duitnya berapa, gajinya berapa, lalu pengeluarannya berapa, ya. Dibikin ada lebihnya untuk tabungan masa depan. Saya kasih contoh kesaksian yang gampang, ya. Kesepakatan itu termasuk untuk hal yang praktis. Misalnya apa? Makan di restoran. Loh, kenapa demikian? Karena menikah itu 2 budaya, ya, supaya dua-duanya bahagia. Maka sampai detail termasuk kalau mau makan di luar rumah itu sebulan berapa kali, itu disepakati. Kita kasih kesaksian, ya, biar gampang untuk menangkap pengertian ini. Saya ini orang Jawa, ya, cuma suka gaya Bali. Background-nya payung Bali, bajunya batik Jawa, ya. Nah, selain Jawa, saya itu keluarganya miskin. Nah, di Jawa itu ya nggak miskin aja, budayanya makan di rumah, ya. Apalagi miskin gitu. Jadi ketika saya itu diberkati mengajak Bapak Ibu, adik-adik, yuk kita semuanya makan di restoran gitu ya. Ibu saya itu bilang begini, "Le, makan yang omah wae, makan di rumah saja. Di restoran ini larang."
Makanya pikirnya larang aja udah mahal gitu. Nah, itu sama juga saya dulu begitu. Begitu menikah, lagi mulai punya anak, waduh, istri saya makin rajin itu namanya makan di restoran, ngajak anak-anak makan di restoran. Wah, istri saya gembira banget, anak-anak gembira. Saya diem aja. Orang Jawa bilang meneng gitu, diem. Kenapa diem? Aku mikir ya, kok larang. Tempe 15.000 ini di pasar 5.000 dipotong 3 ini. Jadi orang miskin bertahun-tahun di sekeluarga kami tuh keluarga nggak pernah makan di restoran. Jadi kalau makan di restoran tuh mikir kok larang, kok mahal ini harganya. Nah ini kalau nggak disepakati sebulan tuh makan di luarnya berapa kali, nanti yang istrinya biasa makan di luar bahagia, bapaknya kan stres mati, saudara. Makan restoran enak, wah enak di mulut, saudara. Di hati berdebar-debar, jantung berdebar-debar, darah tinggi naik, stres, bayarnya tagihan gimana gitu. Jangankan yang bayar tagihan gimana loh. Saya itu diberkati duitnya banyak aja, otaknya masih mikir, saudara. Kenapa? Karena kebiasaan. Nah, menikah itu kan dua kebiasaan, dua latar belakang, dua budaya, jadi satu. Maka paling bagus disepakati. Kita makan di luar itu berapa kali, gitu ya. Ya 2 minggu sekali, gitu, sebulan sekali, terserah. Tergantung kesepakatan, supaya waktu makan itu dua-duanya wajahnya cerah. Gitu ya. Jangan yang itu cerah, satunya diem. Ingat itu bonnya itu gimana, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi pelajaran keuangan. Ya, yang praktis saja dan sederhana ya, biar gampang. Saya bersyukur bahwa keluarga-keluarga muda milenial menikah, ternyata mereka membuat patokan-patokan yang lebih manajerial mengenai keuangan keluarga. Jadi misalnya pengeluaran jumlah sekian ke bawah, nggak usah bicara, tapi bercerita. Gitu ya. Pengeluaran sekian ke atas, maka harus sepakat dulu baru keluar. Itu gunanya kesepakatan itu untuk mengurangi konflik. Kan sudah sepakat gitu ya. Nah, makanya saya akan berikan kesimpulan untuk bagian segmen kedua ini. Cinta mula-mula yang tulus akan memampukan pasangan membuat kesepakatan dalam pengelolaan keuangan dan menjadikan uang sebagai sumber kebahagiaan. Kalau kita ini benar-benar bisa kembali kepada cinta mula-mula, mencintai pasangan dan bukan cinta uang, maka kita akan mudah untuk sepakat menggunakan uang sebagai alat untuk mencintai. Nah, masih ada pertanyaan lagi yang saya hadapi, Pak. Saya tahu kalau sepakat akan mengurangi konflik. Tapi masalahnya gimana bisa sepakat? Gitu ya. Masalahnya, Pak, gimana bisa sepakat? Bagaimana kami bisa sepakat? Saya baca beberapa ayat sekaligus gitu ya. Nanti saya terangkan bersama-sama. Sekaligus juga menerangkannya. Maleakhi 2 ayat 4. Tuhan menegur laki-laki Yahudi bahwa kenapa engkau tidak setia dengan istri masa muda? Karena atau padahal dialah teman sekutu dan istri seperjanjianmu. Jadi Maleakhi menyebut istri itu teman sekutu. Teman sekutu atau kongsi komplotan yang legal karena ada perjanjian, ya, perjanjian nikah. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan bahwa suami istri itu adalah istri itu penolong yang sepadan bagi suami. Jadi kalau ayat yang lain mengatakan suami itu kepala, istrinya menurut Kejadian 2:18 adalah penolong yang sepadan. Saya perhatikan pada kata sepadan. Lalu dalam 1 Petrus 3 ayat 7 ada nasihat untuk suami. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Kenapa harus bijaksana dengan istri? Karena mereka adalah teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bahkan ada sedikit ancaman. Kalau suami nggak menghormati istri, doanya terhalang. Makanya di dalam Maleakhi itu pada pasal 1, doa orang Israel nggak dijawab. Kan mereka mengalami kelaparan, ya, lalu akhirnya ditegur mengenai pernikahan di pasal 2, ditegur mengenai persembahan di pasal 3, Maleakhi 3. Maleakhi pasal 4, teguran mengenai hati Bapa kepada anak, anak kepada Bapa. Nah, maka Petrus menulis pernyataan, kalau suami nggak menghormati istri, doanya terhalang. Kenapa? Karena istri itu teman pewaris. Nah, ini ada 3 istilah di sini dari 3 ayat tadi. Istri seperjanjian, teman sekutu, sepadan, dan teman pewaris. Nah, ini kalau saya buat arti dari 3 ayat tadi, artinya suami istri itu satu level. Sahamnya sama-sama 50%. Oke, saya gunakan ilustrasi gambar ini. Ini saya dan kongsi saya yang membangun perusahaan. Jadi saya tahun 92 membuat perusahaan
namanya IFA Dasyat, logonya seperti yang di atas hitam ini. Lalu tahun 2005-an udah berubah menjadi sistem amanah umum. Saya juga punya perusahaan namanya PT Happy Holy Kid. Nah, di dalam ketiga perusahaan tadi, maka saya kongsian dengan orang yang sama, yaitu Bapak Tanu Sutomo. Sahamnya sama 50%. Banyak orang yang berkata begini, Pak Jarod, kongsiannya awet banget tuh. Sudah hampir 30 tahun. Iya, dari tahun 92. Nggak bubar-bubar. Enggak. Lalu bikin perusahaan baru sama dia lagi. Sampai hari ini. Kok bisa awet? Kan kami saling menghargai. Kok bisa saling menghargai? Kan Bapak Jawa, dia Tionghoa. Bapak Sanguin, dia kolerik. Ya saling menghargai karena sahamnya sama. Orang kalau sahamnya sama kan saling menghargai, kecuali kongsian berlima gitu ya, 3 orang apa 2 orang ini 55%, yang ini semena-mena, yang lain nggak dihargai, bubar gitu kan. Jadi kenapa saling menghargai? Karena sahamnya sama. Nah ini ilustrasi aja. Menurut 3 ayat tadi, sebenarnya suami istri itu sahamnya sama. Cuma banyak orang itu orang itu sadar mengenai kesetaraan bahwa 50% saham itu ketika di meja pengadilan waktu perceraian itu sidang perceraian lalu pengadilan ketok ya hartanya dibagi 2 gitu. Kok dibagi 2 itu baru sadar kalau ternyata 50% saham sama. Makanya kesepakatan itu akan mudah kalau ngerti mengenai kesetaraan. Kalau saya itu punya kesadaran bahwa saya dan istri saya itu sama-sama pemegang saham 50%. Suami kepala, istri penolong, berbeda tugas, berbeda jabatan. Jabatan suami kepala, jabatan istri penolong. Tapi sekutu, seperjanjian, pewaris yang sepadan, itu semuanya mengandung arti adalah selevel. Di mana sahamnya sama 50%. Makanya kalau cerai, ketok, jebret, harta bagi 2. Jadi, tapi kalau sadar, harusnya malah nggak akan bercerai. Orang bercerai karena nggak sadar. Jadi, sadarlah bahwa suami itu satu level. Ketika saya dan pasangan saya dalam berbisnis kita sadar kan sahamnya sama, ya kita saling menghormati. Karena saling menghormati, ya kita awet gitu. Makanya belajarlah untuk menghormati. Karena saya nggak pernah ketemu seorang ibu gitu, Pak Jarod saya mau bercerai. Kenapa? Saya sangat dihargai sama suami saya. Nggak ada orang bercerai karena dihargai. Orang bercerai karena nggak dihargai. Walaupun duitnya banyak. Yang ada orang kaya, duitnya banyak, suaminya kaya, istrinya mau minta bercerai. Nggak dihargai, nggak diuangin, nggak diorangin. Digoblok-goblokin, dimaki-maki kayak pelacur, kayak pembantu, kayak orang bodoh, kayak anak kecil. Pokoknya tidak diperlakukan manusiawi. Ya, nggak bahagia. Walaupun duitnya banyak melimpah. Nah, karena itu mari kita belajar saling menghargai karena sadar bahwa sepadan ya. Sadar kesetaraan itu yang membuat akan sepakat itu menjadi mudah. Karena itu saya berikan kesimpulan untuk hal ini ya. Segmen yang ini. Sadar, sepadan dan setara akan mudah untuk sepakat dan merasakan harta sebagai berkat yang membawa nikmat. Nah, sering kan masalah uang itu nggak menjadi nikmat, jadi sumber pertengkaran. Kenapa? Karena uang itu jadi sumber pertengkaran karena nggak pernah sepakat. Kenapa nggak pernah sepakat? Karena nganggap istrinya levelnya lebih rendah atau suaminya yang memang yang istri yang sukses, maka nganggap suaminya yang lebih rendah. Jadi tidak sadar akan kesepakatan. Ya, nah kita lanjutkan lagi. Kita hidup di era yang misalnya sebagai pembukaan tadi saya katakan kita di era pandemi ya. Maka roda ekonomi berhenti dan sekarang sudah hampir 2 bulan lebih, malah sudah 3 bulan sebenarnya nggak ada penerbangan, hotel ditutup, mal ditutup, ini ekonomi berhenti dan ketika COVID-nya selesai, maka resesinya belum selesai, mulai justru akan dampak ekonominya secara global kan yang kena COVID bukan cuma di Bali, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia bisa dibayangin, maka resesinya akan seluruh dunia. Nah ini tentu akan membuat gelombang kebangkrutan. Saudara yang punya usaha, mungkin juga sudah mulai was-was atau malah sudah terjadi. Saudara yang bekerja, mungkin sudah kena PHK, maka kita masuk dalam masa yang susah. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari firman Tuhan. Filipi 4 ayat 11, ku katakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan dalam segala keadaan. Hari ini kita perlu belajar untuk mencukupkan dengan segala yang ada. Ibrani 13 ayat 5,
Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan jelas sekali, kita harus mencukupkan dengan yang ada, maka Tuhan tidak akan meninggalkan. Jadi kalau logikanya saya balik, kalau kita tidak bisa mencukupkan dengan yang ada, Tuhan akan meninggalkan. Tapi bagaimana kita bisa mencukupkan dengan yang ada? Maka kita harus downgrade hidup kita. Kalau dulu kita biasa minum kopi ya, di Pantai Kute atau di Gianyar atau di mana, waduh, atau di bebek penyek tepi sawah, minum kopi glek, 50.000. Sekarang nggak perlu minum kopi di kafe lagi, ya kan? Kopi Bali asli itu, bruk itu beli 40.000, bisa jadi 15 gelas itu ya 1.000 satu gelas, rasanya sama. Ya. Kan nggak keren dong Pak, beli aja gelas Starbucks di situ bruk. Jadi kita perlu mendowngrade hidup kita. Kalau dulu makan di luar, makan mewah, sekarang bukan makan mewah, yang penting makan sehat. Bahkan kalau suatu saat misalnya ekonominya begitu susahnya, maka air putih yang kita minum dengan ucapan syukur. Ada penelitian dari Jepang. Air itu selnya seperti hidup. Maka disebut living water. Air itu hidup. Air kalau dicaci maki, maka selnya membuat kristal yang jelek. Tapi ketika air itu diucapi syukur, terima kasih Tuhan untuk air ini, air kehidupan dari Tuhan, inilah yang Tuhan berikan sebagai sarana untuk kami hidup. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan. Itu air bisa berubah strukturnya, seolah-olah menjadi kristal yang indah, disebut mikrokluster heksagonal, bentuknya heksagonal. Nah itu airnya seperti lebih alkali alami. Itu membuat tubuh kita jauh lebih sehat. Menarik bukan bahwa ucapan syukur bisa membuat sel lebih baik. Maka orang yang penuh ucapan syukur, sel tubuhnya baik. Kan tubuh ini 70% air. Jadi cukupkanlah dengan apa yang ada. Jangan takut akan sakit. Ya, percaya dalam ucapan syukur, dalam hati yang gembira, hati yang penuh cinta, itu imunitasnya luar biasa. Kita berkata, hati yang gembira obat yang manjur. Kenapa? Karena gembira itu hormonnya endorfin. Saya kemarin bincang-bincang dengan seorang dokter, ibu dokter, ya namanya Ibu Elizabeth Subrata. Bu, kalau gembira ini kan endorfin. Kalau cinta itu apa? Banyak ya. Cinta itu bisa terangsang dopamin. Cinta kasih namanya melatonin. Muncul juga kalau hubungan suami istri, oksitosin. Ini semuanya hormon alkali yang baik, bagus buat kesehatan. Lawang cuma gembira aja endorfin, sehat, apalagi cinta. Jadi gembira itu cuma. Kenapa? Karena orang gembira itu belum tentu ada cinta. Tapi orang ada cinta pasti gembira. Jadi saudara yang paling penting hari ini penuh dengan cinta kasih. Nah, kembali soal keuangan. Maka kita perlu belajar mencukupkan dengan yang ada. Kenapa? Karena saya berikan sebuah pernyataan demikian. Hidup ini murah kok. Hidup ini murah, yang mahal gengsinya. Saya bisa pergi ceramah khotbah ya, biar kelihatan keren. Wah, Pak Pendeta diberkati pakai batik sutra. Bahkan istri saya juga sering menasihati begitu. Kamu tuh hamba Tuhan, pengusaha lagi, pemilik IFA dahsyat, pemilik Epiolikit. Nih pakai batik ini gitu ya. Waktu ke mall ditunjukin gitu. 4 juta. Saya bilang sama istri saya cukup 2 juta, saya pergi ke Tanah Abang, dapat selusin. Nih. Keren nggak? Ya, kalau nggak keren, jangan dengerin kalau saya. Ya kan? Dan ternyata dengan baju sederhana, saya masih diundang kemana-mana. Karena orang mendengar ceramah saya, tidak untuk melihat batik saya. Mereka tertarik dengan kehidupan saya. Bagaimana kami diberkati, bagaimana kami merintis usaha dari kecil, dari nol, merantau ke Jakarta tahun 90, tinggal di rumah bedeng, kontraknya cuma 450.000 untuk 6 bulan di pinggir kuburan, lalu sekarang diberkati. Orang tertarik dengan hidup kami yang diberkati. Orang tertarik dengan anak-anak kami. Oh, sempat ya anaknya hampir nggak naik kelas, lalu mendapat beasiswa. Gimana mendidik anaknya? Mereka nggak peduli dengan baju yang saya pakai. Saya memakai baju batik mahal, batik murah, pakai baju kotak-kotak, pakai baju polos. Saya mau dengar pelajaran hidup dari Pak Jarod, yang karena mengikuti prinsip firman Tuhan, maka Tuhan meneguhkan dengan hal-hal yang begitu nyata. Nah, jadi kalau kita ini punya gambar diri yang benar, sesuatu itu yang di dalam kita, nilai hidup kita yang benar. Syukur ya, syukur kalau tabungannya banyak, saldonya banyak, bisa beli baju mahal. Tapi hari-hari ini, di mana resesi seperti ini, saya ini nggak resesi aja, baju saya tidak mahal. Ya. Saya lebih senang hidup sederhana. Apalagi lagi resesi.
Ya, hidup ini murah kok, yang mahal itu gengsinya. Kita bisa beli makanan satu porsi yang 100.000 atau kita bisa beli makanan yang 10.000. Di Jakarta di Jalan Sudirman masih ada nasi kucing yang cuma 6.000 kalau nggak gengsi. Jadi masalahnya adalah gengsi atau tidak. Demikian juga dengan yang namanya melimpah. Melimpah bukan jumlah tapi pola hidup. Duit kita tidak banyak, kita bisa berhemat, mencukupkan dengan yang ada, bahkan kita bisa menolong orang lain yang susah. Hari ini kalau saudara dalam susah, saudara harus berhemat luar biasa. Tapi saudara yang tidak susah, ayo kita tolong orang lain. Sehingga dalam jemaat terjadi saling tolong-menolong seperti gereja mula-mula. Mereka beribadah di rumah-rumah, sudah, karena keadaan kita dipaksa beribadah di rumah-rumah. Ditambah lagi gereja mula-mula, mereka menolong satu dengan yang lain. Ayo kita lakukan. Bagi yang dalam kesusahan, berhematlah. Hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Bagi yang berkelimpahan, maka bantulah sesama. Karena itu saya mau mengakhiri, menutup firman Tuhan hari ini dengan kesimpulan segmen keempat, bagian keempat ini dengan quote ini. Melimpah bukanlah jumlah, tetapi pola hidup. Mampu menyediakan sebagian bagi orang lain karena mencukupkan dengan yang ada. Jadi sebenarnya bahkan kalau kita ini lagi dari kondisi yang susah pun, ada loh orang lain yang lebih susah. Ya kan? Susahnya saudara, ada yang lebih susah. Kalau kita bisa mencukupkan yang ada, bahkan menghemat, lalu ada bagian yang kita berikan kepada orang lain. Kita melimpah juga di level saat ini. Jadi melimpah itu bisa level mana saja. Bahkan kalau kita ini sebenarnya hidup tidak untuk diri sendiri ya, kita lagi susah, cari orang lain yang lebih susah. Kita bisa menolong yang lebih susah. Ada penghiburan, ya kan? Ada penghiburan bahwa ternyata kita tuh susah tidak sendirian. Yang lebih susah banyak. Bahkan kita bisa berbelas kasihan dengan menolong orang lain. Wow, itu mulia sekali. Dan kita menolong orang lain bukan karena kita punya kekayaan yang banyak, tapi karena kita bisa mencukupkan yang ada, bahkan sebagian untuk orang lain. Berarti sebagian untuk orang lain itulah kelimpahan. Kita bisa melimpah bukan karena jumlah yang kita miliki, tapi pola hidup yang kita jalani. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah belajar firman-Mu, dan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami pada masa pandemi ini, tapi Tuhan memberi kami hikmat, memberi kekuatan, memberi kami kreativitas untuk sebuah usaha baru, ekonomi baru, gaya yang baru, di mana kami akan menjalani hidup kami sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak membuat kami jauh dengan Tuhan, apapun yang terjadi, tidak membuat kami suami istri berjauhan satu dengan yang lain. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu itu yang akan menuntun langkah-langkah kami untuk kami memiliki keluarga yang bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat beribadah pada hari Minggu ini di rumah. Lanjutkan ibadahnya, merasakan hadirat Tuhan lewat firman, pujian, penyembahan, dalam doa. Dan saya percaya kita akan terus bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, baik secara online ataupun offline, baik ibadah di rumah, dan suatu saat nanti kita akan beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati.